Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madarata ila al-amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa itbaihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Surya, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di subuh hari ini kita senantiasa dalam kemudahan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Umi, dalam kesempatan subuh hari ini apa nih yang akan kita obrolkan untuk menemani sahabat Surya di rumah? Iya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semua. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bi, Ya. makhluk yang Allah ciptakan itu ada banyak. Banyak Seperti manusia, manusia, jin, iblis, tumbuhan, setan, hewan. tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, tapi ada yang menarik nih bagi Umi ya. Gimana kalau misalnya kita hari ini membahas tentang asal-usul iblis? Asal-usul iblis. Ya, asal-usul iblis laknatullah. Apakah iblis itu dari golongan malaikat atau jin? Karena ada berbeda pendapat dari para ulama ya Bi Iya. tentang ini. Gitu. Iya, Gimana karena nih? ada perbedaan pendapatnya ketika kan di Al-Quran tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian. Nah, makanya yang disuruh sujud tuh malaikat, sedangkan iblis nggak ikut sujud karena nggak disuruh. Jadi Oh, ada pendapat kayak gitu. ada pendapat yang demikian. Nah, kita bahas ya dari berbagai sumber awal mulanya iblis itu dari mana sih? Yang nanti juga ada kaitannya tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi dulu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, Abu Jan, jin yang pertama kali atau bapaknya dari para jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin namanya Sumiyah. Ya, Sumiyah. Itu menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sumiyah. Jadi jauh sebelum para jin itu ada, jin yang pertama kali Allah ciptakan itu Sumiyah. Dan ketika setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Sumiyah, berdoalah engkau kepadaku. Maksudnya ada keinginan apa, sok berdoa gitu. Maka Sumiyah ini berkata, ya Rob, pertama keinginanku adalah aku tidak ingin dilihat oleh makhluk lain. Jadi ingin tersembunyi. Aku ingin menghilang dari di tengah-tengah padang pasir, dapat menghilang. Dan aku ingin dipanjangkan umur serta senantiasa dalam keadaan muda. Itu permintaan Sumiyah. Maka permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin jadi salah satu makhluk yang kategorinya gaib. Dan iman kepada hal-hal gaib adalah merupakan poin daripada keimanan. Iya, akidah ruhiyah ya Bi. Iya, akidah rohiyah. Di samping yang pertama ilahiyah, rohiyah, samawat, nubuah. Nah, percaya kepada makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah adalah merupakan akidah rohiyah. Merupakan salah satu poinnya, yaitu kita yakin dan percaya bahwa jin itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Sumiyah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya, berkembang biak tuh jin. Allah Subhanahu wa taala berikan tempat di muka bumi ini. Dan jin ini kan mereka ada yang menguasai lautan, ada yang menguasai udara, ada yang menguasai di tanah seperti kita. Makin berkembang biak karena sifat jin ini adalah bukan ahli taat, berbeda dengan malaikat. Maka di muka bumi ini Banul Jan ini, golongan jin ini
berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Setelah berbuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menertibkannya, untuk memeranginya. Maka diperangi. Nah, ketika diperangi, ada jin-jin yang dipenjarakan sampai di tengah lautan, di tengah-tengah hutan, bahkan ada yang terbunuh juga. Ada satu negeri itu luluh lantah, bahkan tidak tersisa, dan hanya tersisa seorang bayi jin. Seorang bayi jin ini tinggal di negeri yang namanya negeri Al-Haris. Maka diangkatlah ini jin yang masih kecil ini, diangkat oleh para malaikat dan diurus di alam malaikat atau alam malakut. Diurus di alam malakut hingga karena terbiasa dengan ketaatan para malaikat, maka jin ini menjadi ahli taat. Yang kita kenal nama jinnya itu Ajajil. Ajajil, bahkan sebagian ulama menamakannya Al-Haris. Al-Haris karena pernah tempat tinggal pertamanya di negeri Al-Haris itu. Nah, diasuh oleh para malaikat hingga ketaatannya juga luar biasa. Bahkan sebagian para alim ulama pernah meriwayatkan jin ini hampir setara dengan malaikat-malaikat besar seperti malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israfil. Karena ketaatan yang dia miliki hampir setara dengan para malaikat. Begitu taat, begitu alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, muncullah sifat daripada iblis ini, karena iblis ini golongan jin. Nah, iblis ini menghasut para malaikat agar bertanya kepada Allah. Karena para malaikat itu kan taat-taat saja tuh. Taat-taat saja. Allah mau berbuat apapun, malaikat tuh nggak ada komen sebenarnya. Karena dihasut oleh iblis. Akhirnya para malaikat bertanya, "Ya Rob, apakah akan menciptakan atau makhluk lain yang akan berbuat kerusakan di muka bumi?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Jadi kalian tidak tahu apa-apa dan kami yang Maha tahu." Malaikat bertanya seperti itu, pertanyaan yang diterima karena hasutan iblis. Sebenarnya malaikat itu taat, dihasut oleh iblis hingga diprovokator, hingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sesungguhnya Maha tahu akan ciptaannya. Nah, ketika Adam tercipta, sudah ditiupkan ruh. Bahkan dalam tafsir Jalalain itu ketika masih berbentuk tanah, di riwayat lain dikatakan ada asal muasal diciptakannya anjing. Itu ada tuh karena ludah iblis yang bercampur dengan jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Maka itu jasadnya Nabi Adam alaihissalam itu ketika belum ditiupkan ruh, itu iblis tuh keluar masuk jasadnya dan menyepelekannya, ini makhluk yang tidak ada apa-apanya, ini makhluk yang sangat lemah. Jadi memang sifat takaburnya sudah ada. Nah, ketika puncak-puncaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud, maka sujudlah semua para malaikat kecuali iblis. Nah, tafsiran yang tadi Abi sebutkan di Muqaddimah, yang di Muqaddimah itu yang tentang iblis tidak mau sujud karena perintahnya kepada para malaikat. Nah, ada pernyataan di Quran surah Al-A'raf ayat 12, juga di Quran surah Al-Hijr ayat 32-33.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada iblis, alasan apa sih yang sampai kamu tidak mau sujud? Tidak mau sujud. Ternyata alasan iblis tidak mau sujud karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Ya. Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah sedangkan aku dari api katanya. Ya. Itu makhluk senior itu. Jadi itu udah ada tumbuh perasaan Takabur. kabur. Yang tadi pertama iblis itu hasad, Ya. iri dengki kan, sampai meludah. provokator kepada para malaikat. Terus punya sifat takabur, sifat sombong. Bahkan ketika kita menengok hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak akan masuk surga ketika ada di dalam hati sekecil biji zarah kesombongan. Ya. Tidak akan masuk surga. Nah, iblis takabur, merasa diri paling hebat, merasa diri paling mulia, merasa diri paling taat, hingga iblis mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dosa-dosa pertama yang ada dalam yang dilakukan oleh iblis, laknatullah. Yang pertama hasad, iri dengki, dan Allah benci tentang sifat ini. Ya. Yang kedua takabur, kesombongan yang merupakan pakaian Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Yang ketiga, dia menjauhkan diri dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan mengusirnya. Hingga iblis ini diturunkan di muka bumi. Nah, kita terpisah dari ceritanya sejarah Nabi Adam alaihissalam, kita lebih fokus ke cerita Ajajil ini atau iblis laknatullah. Itu habis sampai meludah gitu ya, terus Iya. ludah itu kan sama Allah dipisahkan. Iya. Nah itu jadi penciptaan anjing itu kan dari situ. Iya, itu dalam Makanya tafsir anjing Al-Jalalain. sampai sekarang lebih Iya. ya, setia sama manusia gitu Iya. katanya. Dalam tafsir Jalalain seperti itu diriwayatkannya. Nah, ketika tinggal di muka bumi, iblis ini berkembang biak juga. Berkembang biak, tapi dia nggak kawin. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah ataupun dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi iblis laknatullah ini cara berkembang biaknya dia memiliki dua parji atau dua gender dalam satu jasad. Oh gitu. Di paha kanannya itu gender laki-laki, di paha kirinya gender perempuan. Oh jadi iblis tuh berkembang biak Biaknya juga dengan- sama seperti manusia. Iya. Terus nggak menikah gitu maksudnya, Enggak. menikah Jadi terus punya anak. dalam satu jasad tuh iblis itu bisa bisa berkembang biak tanpa harus ada lawan jenis. Karena dia memiliki dua gender, dua parji dalam satu tubuhnya. Itu di paha kanannya itu parji laki-laki atau gender laki-laki, di paha kirinya itu gender perempuan. Nah, setiap kali berkembang biak, iblis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an 10 telur. Bahkan telur pertama itu cuma 4 pertamanya. Cuma 4 disimpan di tiap penjuru bumi. Makanya menjadi asal muasal setan. Beberapa ulama mengatakan setan ini bukan makhluk tapi sifat. Oh Ya, beberapa ulama mengatakan sifat. Ada juga yang mengatakan pengikut. Nah, setan itu anak daripada iblis yang akan menjadi pengikut setianya. Pasti jadi pengikut lah, karena apa namanya? Anaknya. Anaknya. Nah, jadi pengikutnya. Terus setiap kali iblis melahirkan itu 10 telur setiap harinya. Bahkan diriwayatkan itu 9 banding 1 manusia lahir, 9 setan lahir juga. Sedangkan setan itu umurnya panjang-panjang gitu, umurnya panjang-panjang. tapi Sudah iblis tidak dan terhitung. setan itu perbedaannya Iya, itu kan
Iblis itu banyak. Kalau setan tentu banyak ya, Bi ya. Iya. Iblis itu banyak juga atau enggak? Nah, kalau dari Ada hasil cuma satu aja. pembelajaran sih, iblis itu cuma satu, yang Ajajil itu yang tadi diceritakan, yang sempat diasuh oleh para malaikat. Oh iya. Diasuh oleh para malaikat sampai menjadi ahli taat karena sifat hasad, iri dengkinya, sifat takabur, terus tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di status yang paling tinggi kemuliaan, meskipun alim, berilmu, tapi ada hasad, iri, dengki, takabur, sombong, merasa hebat daripada yang lain, terus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan. Nah, ketika di alam dunia, di muka bumi ini, barulah iblis ini beranak pinak melahirkan setan-setan itu. Dan setan itu terjadi jadi dua golongan, jin dan nas. Ada yang ikut karena dari keturunannya jin, memang iblis dari keturunan jin kan sebelumnya. Nah, setan ini juga ada yang dari keturunan jin, ada juga yang dari keturunan manusia yang dia menjadi menghasut, membisikkan para manusia lainnya untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama golongan setan juga, pengikut Setan setan itu juga. ada dari golongan jin dan dari manusia juga. Iya, kalau dari manusia itu justru yang sudah terhasut oleh setan dari golongan jin hingga dia jadi pengikutnya. Iya. Bahkan kan sekarang tuh marak sekte-sekte, aliran sesat, pengabdi-pengabdi setan kan marak sampai sekarang tuh. Terlepas dari itu, ahli maksiat terus membanggakan kemaksiatannya, ahli atau namanya apa? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa ringan untuk meninggalkan ibadah, itu juga golongan setan, apalagi sampai mengajak orang lain untuk meninggalkan ibadah. Mengajak orang lain Mengajak kepada hal-hal yang Iya. negatif mungkin ya. kepada negatif, hal maksiat, seakan-akan modern, Homer kan, itu sama juga golongan setan. Nah, jadi iblis ini beranak pinaknya seperti itu. Dia mengawinkan paha kanan dan paha kirinya, setiap harinya bertelur. Jadi cara berkembang biaknya bertelur nih. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, 10 telur setiap hari. 10 telur setiap hari, dan dari satu telurnya itu 70 setan lahir. 70 setan laki-laki, 70 setan perempuan dari golongan jin. Nah, itu perbedaan antara iblis dan setan. Iblis sendiri menurut bahasa itu artinya terputus. Jadi dia memutus dari kasih sayang Allah, memutus dari rahmat Allah karena ketakaburannya, karena hasadnya, iri dengkinya, dan karena ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memutus dirinya untuk tidak berjumpa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan sendiri artinya yang sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia memang keturunan dari iblis secara langsung. Yang golongan jin ini ya jadi pengikutnya setia, bahkan merasa bangga ketika manusia itu tergelincir dengan godaannya, merasa bangga ketika manusia itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari golongan jin juga yang menjadi pengikut setan, pengikut iblis, setan-setan ini atau jin-jin ini ada golongan tersendiri untuk apa namanya Umi? Menggoda manusia, menggoda manusia. Jin itu disebutkan dalam Al-Quran itu ada dalam 17 surah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kata jin itu ada 33 kali dalam Al-Quran. Jin artinya tersembunyi, iblis artinya terputus dari rahmat Allah, setan artinya sangat jauh dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi, setan ini bersama iblis itu tinggal di tengah-tengah lautan, membuat satu istana yang sangat megah tengah-tengah lautan, seperti yang diriwayatkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertanya kepada Ibnu Sayyad,
Apa yang kau lihat? Maka Ibnu Sayyad menjawab, aku melihat sebuah istana yang sangat megah dikelilingi oleh ular-ular. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah istananya iblis. Nah, di istana iblis ini begitu banyak setan-setan yang ketika habis menggoda, dia balik ke istana dengan merasa bangga karena sudah menggoda dan menggelincirkan umat manusia, jatuh ke lembah kemaksiatan, jatuh dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ini setan-setan ini berbangga di hadapan iblis. Berbangga, ini setan golongan jin. Dia berbangga di hadapan iblis. Dan setan-setan itu tidak akan kembali sebelum orang yang digodanya itu tergelincir dalam jurang kemaksiatan, tergelincir dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa golongan jin yang menjadi pengikut setan. Yang pertama itu jin tibir. Nah, ini nama-nama setan atau nama-nama jin yang menjadi pengikut setan. Ya, jin tibir ini dia mengambil peran, mengambil tugas agar manusia itu bermaksiat dan senang emosi, senang marah-marah. Jadi kerjanya itu marah-marah tiap hari, marah-marah. Apapun hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, ini jin tibir ini bagaimana provokasi menghasut manusia ini agar senantiasa emosi. Itu tugas daripada jin tibir. Terus jin tibir ini bagaimana caranya manusia itu tidak harmonis dan terjadi perpecahan. Itu tugas dari jin tibir. Juga bagaimana manusia itu gemar bermaksiat. Nah, jin tibir ini kalau misalkan belum sukses godaannya, dia tidak akan kembali ke istana, dan dia baru kembali ke istana ketika orang yang digodanya tergelincir dalam kemaksiatan. Misalkan orang yang digodanya sudah jadi seorang pemarah, orang yang digodanya terpecah, atau misalkan saling bermusuhan, baru dia kembali ke istananya dengan berbangga diri bahwa orang yang digodanya si Fulan bin Fulan sudah menjadi seorang pemarah. Nah, seperti itu, dia membanggakan diri di hadapan iblis. Ini tugas daripada jin tibir. Yang kedua ada jin wasnan. Jin wasnan ini menggoda manusia agar malas beribadah. Bawaannya malas untuk ibadah tuh, bawaannya malas. Berarti itu lagi digoda sama jin wasnan nih. Misalkan di majelis-majelis tuh, di majelis talim, di majelis zikir, di majelis sholawat, kita lagi dengerin tausiah, kita lagi dengerin riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu anhuma, kita lagi dengerin hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawaannya ngantuk, lemes gitu, ngantuk. Buka gadget, lihat YouTube, ingin lihat tausiah, ingin lihat ceramah tuh malas bawaannya. Lihatnya tuh yang justru lebih semangat lihat ke yang lain-lain. Iya, ke yang lain-lain yang bersifatnya mending cuma hiburan. Kalau sudah ada arah maksiatnya kan, malas untuk misalkan untuk melihat kebaikan tuh malas. Ini godaan dari jin wasnan. Jadi apapun perkara ibadah, bawaannya malas, malas sekali. Mau sholat, mau ngambil wudhu, malas untuk wudhunya. Ketika sudah malas untuk wudhunya, malas untuk melangkah ke masjidnya. Malas melangkah ke masjidnya, malas sholat. Akhirnya bermalas-malasan, menunda-nunda waktu. Misalkan mau baca Quran, ditunda-tunda nanti sebentar lagi. Berarti itu lagi digodain sama jin wasnan. Jin wasnan dilawan ya. Iya, jin wasnan ini menggoda manusia agar bermalas-malasan dalam ibadah. Apapun judul ibadahnya, pasti bawaannya malas, berarti sedang digoda sama jin wasnan. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama jin tibir, yang kedua jin wasnan. Nah, yang ketiga ini ada jin sabru. Jin sabru ini menetap di darah manusia.
menetap di darah manusia untuk mengontrol saraf manusia agar gampang menerima bisikan jin luar seperti dari jin tibir, jin wasnan, dan jin-jin lainnya. Ketika membisiki manusia ini cepat diserap Oh, jadi ini apa sih, setan yang suka berada di tubuh manusia, di darah manusia. darah ya. Makanya Iya. harus berbekam itu untuk Saya salah satunya mengeluarkan si jin sabru ini. Jin sabru ini dia menetap di tubuh manusia dan membisikkan manusia ke dalam dadanya. Yuwas wisupi sudurinas. Jadi manusia itu nantinya lebih gampang sekali terjerumus, lebih gampang sekali tergoda. Ini tugasnya daripada jin sabru ini, menetap di darah manusia. manusia itu digoda di luar, dari dalam, Iya, kiri, kanan, belakang, depan. Banyak itu satu menurut Rasulullah manusia itu SAW beberapa. seperti itu. Iya. Jadi godaannya begitu banyak. Jin sabru menetap di tubuh manusia, di aliran darah manusia. Makanya ketika gemar berpuasa sunnah itu mempersempit masuknya jin sabru, dipersempit tuh karena melalui darah itu masuknya. Nah, ada juga jin dasim. Nah, jin dasim ini tugasnya mengganggu rumah tangga nih, mengganggu rumah tangga, menjadikan orang rakus. Jadi misalkan manusia tuh sebenarnya nggak lapar, tapi karena diganggu sama jin dasim, jadi rakus bawaannya, pengen serba dicicipin, pengen serba dimakan gitu, tanpa berpikiran itu halal haramnya. Itu godaan daripada jin dasim. Terus jin dasim ini menggoda rumah tangga manusia agar bercerai. Nah, jin dasim ini tidak akan kembali ke istana iblis sebelum orang yang digodanya itu bercerai. Makanya kita harus berlindung tuh daripada godaan setan. Jadi nggak akan kembali tuh ke saking istiqomahnya. Terus Gimana caranya agar suami istri itu berantem? Iya, agar berantem, suasana rumah tuh Suasana rumah. panas rasanya. Kalau suami kerja malas untuk pulang karena pulang pasti berantem nih. Begitu gitu kan? juga dengan orang tua dan anak mungkin ya, Be? Iya, orang tua dan anak bawaannya terus-terusan. Si orang tuanya ngomel-ngomel terus, anaknya dijadiin ujian juga, Jadi pembangkang. membangkang. Nih, iya ini daripada godaan yang didatangkan oleh jin dasim ini. Jin dasim ini di tiap rumah manusia ini, jin dasim ini terus-terusan menggoda agar keadaan rumah itu memanas terus, antara orang tua dan anak, antara istri dan suami. Pokoknya tuh berantem terus, saling mencurigai terus. Nah, sebelum terjadi perceraian itu dia tuh terus godain terus tuh, si jin dasim ini. Bagaimana caranya untuk bercerai gitu. Rakus juga mungkin bukan hanya dari makanan aja, dari Iya, harta. dari harta. masing-masing. Makanya ada koruptor tuh, istri. koruptor yang sebenarnya gajinya udah gede ya, pejabat yang korupsi itu, tapi merasa tidak cukup. Yang ke pejabat Dibikin aja rakus. sih, Bia. Iya. Yang lainnya juga mungkin. Banyak sifat rakus itu jadi tidak merujuk ke satu hal seperti makanan saja, bisa ke harta juga kan, atau jabatan, karir kan, banyak. Makanya jin dasim ini itulah tugasnya untuk membuat manusia menjadi rakus dan menggoda di dalam rumah agar rumah itu suasananya panas, suami istri Tidak bisa tentram. bercerai, ataupun posisi anak dan orang tua tuh bisa bertikai terus. Seperti itu godaan daripada jin dasim. Ada juga jin dari Masaud. Ini jin Masaud itu menggoda manusia itu untuk berwatak namimah, adu domba. Iya, adu domba. Nah, sekarang kan lagi marak juga kan, ustadz sama ustadz Jadi domba. diadu Habib domba. dan Subhanallah, diadu domba. Terus lagi marah tentang nasab,
marah tentang nasab juga, ya Abi nggak ikut-ikutan gitu, apalagi kita yang nggak ngerti apa-apa. Jangan ikut ikut berbicara kalau misalkan itu bukan ahlinya. Tentang halal haram musik kemarin, yang jelas itu yang berbicara itu orang alim semua tuh. Para ustadz tuh, guru-guru kita tuh orang-orang alim semua, mereka sudah usianya udah diserahkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang nggak ada apa-apanya, nggak ada perjuangan apa-apa, ikut komen gitu dengan mudah gitu, malah memanas-manasi suasana. Nah ini udah digoda tuh sama jin Masaud, udah berwatak namimah, mengadu domba. Ya, itu godaan daripada jin Masaud agar manusia itu berwatak namimah, senang mengadu domba. Ada juga selanjutnya jin abyad. Apa sih tugas daripada jin abyad ini? Ini jin abyad ini terkhusus atau terfokus menggoda kiai, ustadz gitu, santri-santri, orang ahli ibadah. Ini tugasnya daripada jin abyad. Jadi menggodanya tuh kepada orang pintar. Orang pintar di sini bukan dukun ya. Orang berilmu, orang paham agama ataupun paham dalam suatu hal ilmu. Ataupun orang yang ahli ibadah, ataupun orang yang sedang mempelajari satu bidang ilmu agama ataupun ilmu lainnya. Nah, jin abyad ini tugasnya agar orang-orang tersebut merasa lebih baik daripada orang lain. Akhirnya apa yang dia lakukan sia-sia, malah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat iblis pertama tadi, merasa diri lebih baik daripada yang lain, takabur. Makanya hati-hati nih, yang ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin saum sunnahnya, ataupun misalkan pakar dalam agama, jangan menganggap orang lain ahli pendosa, menganggap orang lain lebih tidak layak masuk surga. Surga bukan milik kita, Bung. Kita nggak jualan surga. Surga itu dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang Allah ridhoi. Jadi jangan menjas orang. Wah, ini ahli maksiat, nggak cocok masuk surga. Boleh jadi yang lebih dulu masuk surga itu orang yang kita jas tadi, yang ahli maksiat, karena dengan tobatnya dia masuk surga. Sedangkan misalkan kita yang serasa ahli taat tapi ada sifat sombong di dalam hati, malah dicampakkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Makanya tugas daripada jin abyad ini yaitu menggoda manusia agar merasa paling taat daripada yang lain, merasa paling pintar daripada yang lain, merasa paling mulia daripada yang lain. Kan setan itu tidak akan mengambil pahala seseorang. Misalkan mengambil pahala sholatnya enggak, pahala puasanya enggak. Tapi bagaimana dia tetap melakukan sholat tapi sholatnya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya orang yang rajin ibadah gitu ya, masih digoda juga. Makanya berlindung kepada Allah. Nah, gimana nih caranya biar nggak digoda sama setan, sama jin? Terus siapa aja yang akan selamat dari godaan itu? Ya, nanti ada dalam Quran surah An-Nahl ya. Kita bahas dulu nih. Selain daripada jin abyad juga ada jin masih ada 10. Banyak. Iya, yang Abi kutip ada 10. Tadi jin abyad yang tugasnya itu menggoda orang-orang pintar, orang-orang berilmu, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah agar apa yang dia lakukannya tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Nah, ada juga jin jalanbur. Jin jalanbur ini menjauhkan manusia dari rasa syukur, mendorong manusia untuk berlaku curang. Pedagang misalkan mengurangi timbangan, ingin karir maju, sikut kiri kanan, jatuhkan teman. Ini sifat yang ditanamkan oleh jin jalanbur.
juga menanamkan kepada manusia itu sifat boros. Ini sifat atau watak yang ditanamkan oleh jin jalanbur kepada manusia. Nah, ada juga jin awar. Jin awar ini adalah jin yang bertugas untuk menggoda manusia untuk merasa bangga dengan maksiatnya. Dia udah homer, dia modern nih seperti itu. Terus bangga dengan hasil judi, misalkan ada judi online kan sekarang marak. Justru itu jahiliyah ya, bukan modern ya, Bi. Kita pengen kaya tuh kerja keras seperti itu kan. Ini dengan berangan-angan justru sengsara, hanya hayalan aja gitu, sengsara udah pasti. Nah, ini watak-watak yang diturunkan oleh jin awar ini, gemar bermaksiat dan bangga dengan maksiatnya, bukannya malu. Khususnya jin awar ini mendorong manusia agar gemar berzina, gemar berzina. Makanya banyak orang yang ngerasa yang anehnya sombong karena maksiatnya, kan ada tuh sombong karena maksiatnya ada. Dia habis homer sombong, dia habis judi sombong. Ya itu karena udah digoda sama jin awar itu, jadi merasa kemaksiatannya gitu. Iya, membanggakan kemaksiatan. Justru kalau orang muslim, orang mukmin yang sadar diri, justru ketika sudah maksiat itu harusnya malu ya. Malu dan segera bertaubat. Malu. Bahkan kata teman Nabi itu mau masuk masjid aja malu. Kalau udah bermaksiat mau masuk masjid saja malu. Sampai maksain diri sholat tuh nangis karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya seperti itu. Ingat, yang bagi yang senang dan gemar bermaksiat, jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, selain daripada jin awar, ada juga jin wahlan. Agar manusia itu merasa was-was, sering lupa, ragu, terus bermalas-malasan dalam hidupnya, itu digoda sama jin wahlan. Nah, ada juga jin khanjab. Jin khanjab itu menggoda manusia agar jauh daripada ibadah. Dia nggak gemar lihat kebaikan, gemarnya itu lihat keburukan. Kalau kata orang Sunda tuh, yang nikmat itu gorengan, yang harus dijauhi itu kagorengan. Maksudnya itu jadi makanan tuh enak gitu, yang harus dihindari itu keburukan. Tapi jin khanjab ini dia itu senang kepada manusia agar manusia itu jauh daripada nilai ibadah. Misalkan untuk senyum saja yang sudah ada nilai ibadahnya ditahan tuh sama jin khanjab agar mukanya itu ketus bawahnya. Iya, bawahnya ketus. Nah, ini ada beberapa golongan-golongan jin dengan tugas-tugas tertentu, dan saking istiqomahnya mereka tidak akan kembali kepada istananya sebelum orang yang digodanya itu berhasil tergoda ataupun terjerumus. Hati-hati itu. Kita sudah ingat-ingat tuh ada beberapa golongan jin. Jin dasim tuh yang suka mencerai-beraikan hubungan rumah tangga. Hati-hati tuh pelakor, berarti itu masuk dalam golongan jin dasim tuh. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari godaan jin yang tadi semua itu ya. Dosanya luar biasa tuh. Jadi masuk dalam kategori jin dasim tuh para pelakor tuh, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan ganggu-ganggu orang yang sudah rumah tangga, apapun alasannya. Nah, itu tadi Umi bertanya bagaimana agar kita terhindar dari godaan itu, agar kita selamat. Terus siapa aja sih yang bisa selamat dari yang orang seperti apa gitu? Ya, kalau terhindar dari godaan setan sih gak mungkin ya, karena sudah janjinya dia akan menggoda sampai hari kiamat dan akan menjerumuskan manusia ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Quran surah An-Nahl. Jadi ada beberapa golongan
yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika iblis berjanji akan menggoda anak Adam dan keturunannya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja sih yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surah An-Nahl itu ayat 99, yaitu orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan kepedean juga, godaan setan itu ringan, tipu daya setan itu tidak ada apa-apanya. Mentang-mentang di Quran ada pernyataan tipu daya wanita lebih kuat. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengajarkan kita ini berlindung dari godaan setan. Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga keimanan kita. Iman para sahabat itu naik turun, Umi. Iman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat radhiyallahu anhum itu naik turun. Radhiyallahu anhum itu naik turun, cuma seturun-turunnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Kata sahabat itu, aku ketika imanku turun, aku cuma mampu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Waduh, kita malu. 2 rakaat hatam Quran. Kita 1 bulan dalam lebih. Dalam sholat 2 rakaat hatam Quran. Kita 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Mungkin prediksinya bukan naik turun ya kalau sekarang. Bisa jadi iman itu keluar masuk, lagi ada, kadang nggak ada gitu kan. Makanya iman juga harus diusahakan agar iman itu tetap terpelihara, tetap ada, tetap naik. Bagaimana cara memelihara iman itu? Ya salah satunya kita membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, jaga keimanan itu dipelihara. Selayaknya kita mencari uang, iman juga harus diusahakan. Tidak bisa tidak diusahakan, harus diusahakan. Perbanyak zikir, datangi majelis-majelis ta'lim, perbanyak ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 99 yang akan selamat dari godaan setan itu orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya berikhtiar bagaimana caranya terhindar dari godaan setan itu, ya berkumpul dengan orang-orang soleh, memperbanyak ibadah, terus banyak bermajelis, membicarakan perkara iman dan amal soleh. Insya Allah makin dipelihara iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kita harus berlindung diri dari godaan setan yang terkutuk. Makanya setiap mau melakukan kegiatan harus baca ta'awudz gitu ya. Ta'awudz dan basmalah. Salah satu ikhtiar agar terhindar dari godaan. Kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Ya, sahabat Surya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memilih kita menjadi manusia-manusia yang Allah kehendaki dipilih Allah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.